Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Repan Maulana. Nah, sekarang kita sudah mencapai yaitu materi pada bab 24. Yang dimana pada materi bab 24 ini, kita akan membahas yaitu web server Apache. Nah, apa saja sih poin yang akan kita bahas? Oke, jadi di sini akan ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan pengenalan terlebih dahulu, yaitu dengan menginstal Apache web servernya. Dan masih banyak lagi ya. Tentunya di sini juga konfigurasinya akan semakin banyak pula. Oleh karena itu, di sini saya sudah mencatatnya dalam kategori teks. Oke, kita ke topologinya terlebih dahulu. Di sini, jika teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi server Debian ini dan juga server Ubuntu ini jadikan sebagai server, yang mana untuk server Debian ini sebagai local DNS dengan tipe ataupun sifatnya yaitu sebagai master, dan untuk server Ubuntu ini kita jadikan sebagai backupan ataupun slab ya, slab. Dan sekarang kita akan mengotak-atik dari virtual machine dengan IP 10.10.10.4 ini, yang mana kita sudah sepakat ya sebelumnya bahwa IP dengan 10.10.10.4 ini ataupun virtual machine ini akan kita jadikan sebagai web server. Nah, sekarang kita akan mulai untuk konfigurasi dari web server ini, yang mana kita akan menginstal dari software Apache ya. Jadi fungsi dari software Apache sendiri itu akan benar-benar menjadikan virtual machine yaitu dengan 10.10.10.4 ini menjadi web server yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk membahas yang pertama terlebih dahulu. Kita install terlebih dahulu dan kita akan lihat konfigurasi ataupun seberapa banyak sih konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang. Oke, seperti inilah ya. Jadi tahapan-tahapan dari konfigurasi yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menginstal terlebih dahulu dari software Apache-nya. Dan sebelum itu, kita bisa lihat. Nah, sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu, yaitu Apache 2 min-bin sama dengan 2.4.38 min-3 plus deb 10.8. Sebelum kita menginstal dari Apache 2 ini, kita harus menginstal software yang di atas seperti ini terlebih dahulu ya. Kita akan langsung saja. Di sini teman-teman pastikan untuk merunning dari keempat virtual machine ini. Dan kita akan coba untuk remote saja ya dari web servernya menggunakan klien Ubuntu GUI. Kita masukkan password. Oh, ya saya di sini menggunakan mode scald ya. Scald mode. Jadi di sini akan tampilan seperti ini. Kita login saja. Kita tunggu. Oke, saya sudah login dan mungkin di sini kekecilan ya. Kita akan coba zoom dan mungkin kita akan coba maximize. Oke. Nah, sini. Oke, mungkin saya akan coba untuk keluar dari mode scale-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan coba untuk install terlebih dahulu ya. Dan kita akan langsung saja untuk remote dari virtual machine dengan IP 10.10.10.4 tadi, yang akan kita jadikan sebagai web server. Sebelum itu, pastikan ya, di sini teman-teman bisa di seperti ini ke domainnya, yaitu sudah kita jadikan. Oke, seperti ini ya. Kita enter dan kita tunggu di sini sedikit lama. Oke, di sini pastikan dari answer section ini, yaitu dengan domain seperti ini, yang mengidentifikasi bahwa dengan IP 10.10.10.4 ini sebagai web server. Jadi di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan ya. Kita akan coba tambahkan dan di sini kita langsung
mungkin maximize. Nah, kita akan langsung saja untuk install. Sebelum itu kita clear saja. Oke, di sini kita praktikannya yaitu apt install apache bin. Oke, mungkin di sini saya tidak akan konfigurasinya pada klien Ubuntu, melainkan di sini saya akan coba untuk remote dari Windows kita. Oke, caranya bagaimana? Di sini teman-teman tinggal Ctrl R dan teman-teman klik cmd ya. Oke, kita tunggu dan oke, kita sudah masuk di sini ya. Kita bisa langsung saja untuk SSH. Dan sebagai informasi tambahan bahwa software SSH sendiri itu sudah terinstall secara otomatis di Windows 11 dan juga Windows 10. Nah, bagi teman-teman mungkin yang memiliki ataupun yang menggunakan Windows 7, 8 ataupun berapa ya, mungkin teman-teman harus menginstal dulu dari paket software SSH-nya. Dan saya juga belum coba untuk Windows versi yang di bawah 10 tadi ya. Jadi teman-teman usahakan untuk install terlebih dahulu ya. Setelah itu kita langsung saja untuk masukkan seperti biasa nama hostname-nya yaitu Debian. Karena di sini sebelumnya untuk web server sendiri itu kita cloning dari router Debian. Jadi maka hostname-nya itu akan sama. Oke, maaf, nama usernya akan sama ya. Kita masukkan IP-nya 10.10. Oke, mungkin di sini saya akan coba untuk memasukkan domain saja yaitu SPR. Oke. Web spr.com. Oke, kita coba lihat pada server kita. Kita ke nano-etc/host dan ya, web-spr.com. Web-spr.com, lalu kita masukkan. Oke, mungkin di sini tidak memakai portnya karena masih default. Kita enter saja. Oke, di sini tidak bisa ya. Oke, tadi tidak bisa ya. Mungkin di sini saya salah. Kita akan coba untuk SSH saja dari router Debian-nya. Teman-teman pastikan untuk turn on ataupun running dari router Debian-nya ya. Kita akan coba SSH rtr Debian, lalu add, masukkan IP-nya 10.10.10. Oke, maaf, bukan IP dari router Debian ya. 198.168.137.10. Oke, setelah itu kita masukkan port. Kalau nggak salah ini untuk IP-nya itu default ya, jadi mungkin kita tidak akan port. Dan kita masukkan password dari router Debian, password usernya ya. Dan ya, kita sudah login. Ini bisa teman-teman perhatikan, kita sudah berhasil meremote dari router Debian menggunakan cmd pada operasi sistem kita yaitu Windows. Nah, oke, setelah ini kita bisa langsung SSH dari web servernya. Yaitu kita ketikkan SSH lalu Debian, oke, ini Debian add, kita masukkan IP-nya atau nama domainnya. Untuk nama domainnya sendiri kita akan coba ya, spr.com ya. Oke, kita enter. Dan ya, kita tunggu, mungkin di sini tidak terkoneksi dan atau domainnya yang salah. Kita mungkin akan coba untuk menggunakan IP ya, 10.4. Oke, kita tunggu dan di sini kita masukkan password dari web servernya yaitu 1234. Dan ya, perhatikan di sini saya sudah login menggunakan ataupun kita sudah berhasil meremote dari web server menggunakan router Debian, dan pada router Debian kita sudah meremote menggunakan Windows kita. Kita biasa langsung saja untuk konfigurasi dari yaitu menginstal Apache-nya. Oke, kita langsung saja. apt install Apache 2. Oke, sebelum itu kita masuk ke terlebih dahulu ya. Oke, maaf salah, kita ulangi. Oke.
sudah masuk, apt install. Oke, mungkin kita akan coba untuk ping ke internet terlebih dahulu. Dan ya, berhasil. Jika sudah bisa terkoneksi ke internet, kita bisa langsung untuk install dari Apache-nya. Apt install Apache. Kita akan langsung install kembali dari Apache 2-nya. Yaitu kita ketikkan apt install Apache 2 min bin ya. Oke, seperti ini apt install Apache 2 min bin. Kita langsung saja enter, dan ya di sini akan langsung terinstall, dan di sini saya sudah menginstalnya ya. Setelah ini kita bisa langsung install Apache 2-nya. Oke, seperti ini. Kita enter, dan ya di sini juga berhasil. Setelah itu kita bisa langsung saja untuk lihat ya apakah Apache ini berfungsi. Systemctl Apache, oke maaf, status ya, status Apache 2. Kita enter, dan ya di sini enable aktif dan berjalan. Oke, jika tanda kode hijau seperti ini, yang artinya di sini aktif ya. Kita akan coba lihat pada browser. Di sini kita menggunakan klien Ubuntu, dan pastikan di sini di klien Ubuntu menggunakan user kita, yaitu user default pada Ubuntu ini ya. Kita bisa untuk lihat pada dig domain kita, dan kita tunggu. Oke, pastikan di sini answer sectionnya yaitu kita menggunakan domain itu repan.com dan IP-nya adalah IP dari web server. Dan jika sudah seperti ini, maka sudah dipastikan berhasil. Kita ke Firefox. Kita akan melihat ya. Oke, kita masuk, dan di sini kita bisa langsung saja untuk ketikkan domain kita yaitu repan.com. Sesuai ataupun opsional dengan pada domain teman-teman ya. Dan kita tunggu. Oke, di sini kita sudah masuk ya pada Apache 2. Nah, seperti inilah ya tampilan dasar dari Apache 2. Jadi di sini masih default ya, dan kita akan coba untuk mengubah dari tampilan default ini jadi yang akan kita konfigurasikan ataupun yang akan kita inginkan ya. Oke, halo teman-teman, kita lanjut ya untuk membahas web server Apache, yang dimana pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi basic web server. Dan jika teman-teman ingat sebelumnya kita sudah menginstal dari Apache dan juga sudah mengkonfigurasikan, dan kita sudah melihat tampilan default dari web server Apache 2-nya. Nah, seperti itulah untuk tampilan defaultnya ya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi basic pada web server. Oke, kita langsung saja ya konfigurasi. Di sini saya akan meremote-nya menggunakan klien Ubuntu. Bahwa sebelumnya kita itu meremote dari web server sendiri menggunakan Windows kita. Dan sekarang kita akan coba untuk remote menggunakan klien kita yaitu Ubuntu GUI. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasikan. Dan sebelum itu kita masuk ke root terlebih dahulu ya. Oke, saya sudah masuk. Di sini kita akan langsung masuk saja ke mungkin cd /etc/apache 2. Oke, seperti ini. Kita enter, dan ya sudah masuk. Kita ls. Nah, perhatikan di sini terdapat sites available. Jadi di sini merupakan
directory ya, yang mana directory ini di dalamnya terdapat konfigurasi ataupun template konfigurasi yang bisa kita lakukan ataupun kita ubah. Kita bisa langsung masuk atau kita ls sites, kita tab lagi dan ya enter. Nah, di sini teman-teman perhatikan terdapat dua file, di mana untuk file yang sebelah kiri ini merupakan HTTP ataupun konfigurasi yang berbasis HTTP. Dan untuk sebelah kanan ini merupakan default minssl.com ataupun di sini digunakan sebagai konfigurasi dengan berbasis yaitu HTTPS. Jadi apa sih bedanya? Untuk HTTP sendiri itu adalah singkatannya Hypertext Transfer Protocol. Dan untuk HTTP sendiri itu adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi untuk HTTPS sendiri itu merupakan versi kedua ataupun merupakan versi yang paling aman setelah HTTP. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan singkatnya. Dan sekarang kita tidak akan menggunakan HTTPS untuk konfigurasi basic sekarang. Mungkin kita akan konfigurasikan menggunakan HTTPS di lain waktu. Kita akan menggunakan ataupun kita akan mengkonfigurasikan web server yang berbasis HTTP terlebih dahulu. Oke, kita bisa langsung untuk nano sites min kemap file label /00 kita tab 00 lalu 0 min default.conf. Oke, kita enter. Oke, maaf ya. Jadi salah. Seharusnya di sini kita Ctrl A. Di sini tidak boleh memakai slash ya untuk aturan wajib. Kita enter. Nah, maka di sini terdapat beberapa komen yang bisa kita konfigurasikan atau template yang bisa kita ubah. Nah, di sini sudah disediakan ya beberapa konfigurasi. Di sini terdapat 5 konfigurasi. Nah, di sini itu untuk konfigurasinya cukup mudah, namun di sini pembahasannya cukup panjang ya. Dan bisa teman-teman perhatikan pada kata yang di atas ini yaitu virtual host bintang .2 ya 80. Nah, untuk pada video kali ini kita tidak akan membahas virtual host. Namun kita akan membahasnya pada video selanjutnya setelah pembahasan basic konfigurasi pada video kali ini. Nah, kita akan membahas apa itu virtual host dan apakah kita akan menggunakan virtual host untuk web server ini. Oke, kita lanjut. Sini juga terdapat bintang .2 dan angka 80. Nah, apa jadi maksudnya? Sini untuk penandaan makna dari bintang sendiri itu adalah seluruh IP. Jadi, web server yang sudah kita buat itu bisa diakses melalui IP yang sudah kita tetapkan. Untuk IP-nya itu bebas. Dia bisa diakses oleh IP yang sudah kita tetapkan dan untuk IP dari web server kita sendiri itu memiliki IP 10.10.10.4. Nah, oke. Jadi di sini untuk makna ataupun angka dari 80 ini apa? Nah, ini merupakan port default dari HTTP. Nah, jika teman-teman mengakses di website ataupun teman-teman mengakses di internet dan masuk pada website dengan HTTP, maka teman-teman akan otomatis masuk ke port defaultnya HTTP yaitu 80. Oke, seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat server admin ya.
Nah, jadi di sini itu terdapat server admin, di mana ini digunakan sebagai email server. Di sini juga terdapat server admin, yang mana di sini terdapat email administration. Oke, di sini juga terdapat server admin ya, yang dimana di sini menandakan bahwa admin@repan.com ini merupakan email administratornya. Oke, di sini juga terdapat server admin dan juga di sini bisa teman-teman perhatikan terdapat nama hostname yaitu admin dan juga di sini terdapat domainnya yaitu repan.com. Ini merupakan email administratornya ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengubahnya saja. Mungkin yang punya teman-teman itu masih localhost. Teman-teman bisa langsung saja ubah untuk awalnya yaitu admin dan add lalu nama domain teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan juga di sini terdapat dokumen root ya, di mana itu dialokasikan pada /par/ww dan pada /html. Merupakan alokasi ya. Dan kita lihat, oke. Kita langsung saja Ctrl X. Dan di sini kita bisa langsung untuk lanjut ke konfigurasi yang kedua. Oke, selanjutnya kita bisa langsung saja untuk masuk ke par/www/html. Kita akan coba untuk ls saja, ls/par/www/html/. Oke, kita coba enter dan perhatikan. Di sini terdapat file dengan nama index.html dengan extensionnya yaitu HTML. Dan di sini jika teman-teman masuk ke dalamnya /par/www/index.html. Nah, oke. Jadi file index.html ini digunakan untuk menyimpan ataupun file index.html ini file index.html ini digunakan untuk di sini terdapat index.html ya, yang mana file index.html ini digunakan untuk menempatkan konfigurasi tampilan pada Apache 2 kita. Nah, jika teman-teman ingat sebelumnya bahwa kita sudah masuk ke domain repan.com, kita menemukan tampilan default Apache 2. Itu terdapat Debian karena di situ masih berbasis default ya. Nah, oleh karena itu kita bisa untuk mengubah isi dari index.html ini. Nah, yang tadinya tampilan default menjadi tampilan yang kita ingin konfigurasikan. Oke, kita bisa untuk masuk langsung. Nah, di sini tidak terdapat apapun ya. Namun, bila teman-teman menano dari index.html ini, mungkin akan terdapat codingan ya. Karena di sini sebelumnya saya melakukan konfigurasi dan saya menghapus dari codingannya. Jadi, maka akan kosong seperti ini tampilannya. Oke, kita bisa langsung saja untuk tambahkan codingan teks ya. Kita akan coba untuk header. Oke, one seperti ini. Lalu kita bisa enter dan di sini hello Revan. Oke, seperti ini ya. Coba untuk header/1. Oke, maaf ya salah. Kita bisa langsung saja untuk isikan. Di sini sebagai contoh mungkin basic ya, basic codingan. Kita memakai HTML terlebih dahulu. Oke, maaf. One header, oke. Lalu kita ketikkan fun.com. Dan setelah itu kita tutup menggunakan header. Oke, maaf. Oke. Class one tutup. Oke, maaf di sini koma ya. Shift /1 kita tutup. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti tampilannya yang default akan berubah menjadi apa yang kita sudah konfigurasikan sekarang. Ataupun di sini terdapat teks kalimat ataupun dengan kata seperti ini ya, yaitu repan.com.
Oke, kita Ctrl X ya dan enter. Setelah itu kita bisa untuk restart sistem ctl restart apa c. Nah, untuk informasi tambahan, jika teman-teman ingin menambahkan seperti C++ ataupun menambahkan lagi, yaitu laginya, teman-teman bisa menambahkan yaitu styles.css ataupun teman-teman juga bisa menambahkan yaitu script ataupun JavaScript ya, script.js. Lalu teman-teman bisa untuk langsung nano dan masukkan codingan teman-temannya. Karena di sini saya hanya akan menggunakan atau mencontohkan menggunakan HTML saja ya. Jadi saya tidak perlu untuk contohkan tadi. Oke, kita bisa langsung lihat pada web browser kita. Apakah dari tampilan yang default tadi ataupun sebelumnya itu akan berubah ataupun terdapat perubahan di dalamnya, yaitu kita tadi menambahkan teks dengan katanya yaitu repan.com ataupun nama dari domain kita. Oke, kita tunggu ya di sini sedikit like. Oke, di sini saya sudah masuk ke browser Firefox-nya. Kita bisa langsung saja untuk ketikkan revan ataupun nama domain kita revan.com. Kita enter dan kita tunggu. Oke, di sini terdapat teks yaitu repan.com yang mana sesuai dengan apa yang kita tadi ketikkan pada index.html. Nah, jadi seperti inilah dari basic configuration pada web server kita. Teman-teman juga bisa mengubahnya menggunakan codingan teman-teman yang sudah teman-teman buat. Bila teman-teman sudah tahu dari komen-komen dari setiap code-nya. Nah, di sini saya akan coba untuk ubah lagi. Berhubung saya tadi sudah membuat ya dari codingannya menggunakan tentunya HTML ya sebagai dasar. Yang dimana itu menjelaskan tentang saya ya. Dan saya membuat codingan tersebut itu di Windows, yaitu pada software Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa ikuti saja caranya. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan coba untuk remote dari web servernya menggunakan Windows kita. Oke, kita langsung saja. Kita close semuanya dan Windows cmd masuk dan kita tunggu. Oke, sudah masuk ya. Kita langsung SSH dari router Debian. Oke, kita akan coba ke Oke, maaf, salah ya. Kita ulangi 192 seharusnya di sini untuk IP dari router kita. 98137.10 router dan password. Oke, kita sudah masuk, kita bisa untuk langsung SSH. Oke, kita bisa langsung untuk SSH. SSH 10, oke maaf. Hostname server dahulu, hostname. Kemudian add lalu IP-nya. 4 ya. Untuk web server, kita enter. Password. Oke, kita sudah masuk ya. Sini kita bisa untuk masuk ke zoomin agar kita bisa ke root dan ya kita sudah masuk. Lalu kita masuk lagi ke //www/html/enter. Oke, maaf di sini nano ya. Kita ulangi Ctrl A dan cd. Oke, TLS. Nah, di sini teman-teman bisa untuk hapus dari index.html-nya. In tab enter, kita touch index.html. Oke, seperti ini kita ls dan kita nano index.html seperti ini, lalu kita enter dan di sini teman-teman bisa pastikan saja
hasil dari codingan teman-teman menggunakan HTML. Kita paste. Oke, maaf. Nah, seperti inilah ya dari penampakan codingan yang saya sudah buat, dan di sini merupakan contoh gambaran website menggunakan HTML. Jadi di sini hak ciptanya saya menggunakan seperti ini. Oke, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu kita systemctl. Jangan lupa untuk restart Apache 2. Oke, seperti ini, dan kita bisa langsung saja untuk masuk ke client Ubuntu untuk melihat dari tampilan yang sudah kita konfigurasikan ya tadi menggunakan codingan yang sudah saya buat pada Visual Studio Code. Oke, maaf, sini sedikit lag ya. Kita bisa untuk langsung refresh. Oke, sini kita belum masuk ya. Kita ke repan dan kita refresh. Oke, perhatikan di sini berubah ya. Dari tampilannya seperti tampilan yang saya tadi lakukan. Dan ini merupakan halaman sederhana yang saya buat menggunakan HTML. Oke, seperti itu ya untuk basic configuration pada web server. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep virtual host. Yang mana sebelumnya saya sempat menyinggung dari konsep virtual host sendiri itu apa. Dan sekarang kita akan membahas yaitu virtual host. Nah, oke. Jadi, virtual host sendiri itu adalah metode ataupun konfigurasi yang mana konfigurasi tersebut itu berfungsi agar dalam suatu web server itu memuat beberapa tampilan website. Nah, jadi nanti seolah si web server ini memiliki beberapa tampilan website. Jika teman-teman perhatikan lagi pada klien Ubuntu, oke, kita login ya. Di sini jika teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita sudah membuat indeks HTML yang dimana di dalamnya itu terdapat codingan yang saya sudah lakukan ataupun saya sudah isi, dan codingan tersebut itu hanya satu. Nah, kita akan coba masuk ke Firefox ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba untuk konfigurasikan lagi ya di router Debian. Oke, pada web server jadi kita bisa rm index HTML dan kita nano saja untuk bisa langsung masuk ke filenya ataupun langsung bisa mengedit dari filenya, index.html. Oke, kita masuk, kita tunggu ya, dan setelah itu kita seperti biasa. Oke, maaf, one headers. Oke, sedikit lag ya, kita tunggu. Lalu kita langsung masukkan repan 1. Oke, kita tunggu sedikit lag. Lalu kita tutup. Oke, kita ulangi. Tutup /h1. Oke. Nah, seperti ini kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita systemctl restart Apache 2. Dan jika sudah di restart, teman-teman bisa langsung saja untuk masuk ke Ubuntu GUI dan lihat pada website kita. Itu dengan nama domainnya repan.com. Oke, di sini proses restartnya sedikit lama, kita lagi. Oke, tunggu ya. Oke, di sini sudah terrestart. Kita bisa langsung untuk masuk ke Firefox-nya. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke repan.com dan enter. Nah, jadi nanti seolah-olah kita memiliki beberapa tampilan. Nah, di sini hanya satu tampilan saja, yaitu repan 1. Nah, pada virtual host ini, kita akan mencoba untuk konfigurasikan nantinya terdapat beberapa tampilan seperti repan 1, ataupun di sini kita itu berperan sebagai ditugaskan perusahaan untuk membuat suatu website. Jadi kita nanti akan membuat repan 1 sebagai
user kita, user default, dan kita akan membuat yaitu sales.1, lalu yang terakhir itu sebagai admin yaitu admin1. Nah, jadi seperti itu ya. Pada video kali ini kita akan bisa untuk langsung konfigurasikan dari virtual host ya, yaitu konfigurasi port based virtual host. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya untuk membahas web server Apache, yang mana kita akan membahas yaitu konfigurasi port based pada virtual host. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu adalah port based pada virtual host, dan yang kedua adalah subdomain. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa virtual host adalah metode ataupun cara yang digunakan untuk memuat beberapa tampilan dalam satu web server yang sama. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua metode ini ya. Itu yang pertama adalah port based dan yang kedua adalah subdomain. Oke, saya akan coba untuk jelaskan dengan metode port based ini. Kita ke topologi terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh, jika kita menggunakan metode yaitu port based, di sini ketika teman-teman mengakses dari tampilan website yang berbeda, teman-teman untuk portnya juga harus menggunakan port yang berbeda dalam satu web server yang sama. Nah, semisal di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini sebagai contoh, saya akan membuat satu tampilan website untuk pribadi saya, yaitu Repan tambahkan port, yaitu 80. Nah, sebagai contoh untuk website dari Repan sendiri, itu portnya adalah 80. Dan yang kedua adalah port untuk sales. Dan port untuk sales sendiri itu harus berbeda. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika teman-teman menggunakan port base dengan ingin menggunakan metode seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa jika teman-teman menggunakan metode itu port base ketika ingin memuat beberapa tampilan dalam web server, itu portnya juga harus berbeda. Sebagai contoh untuk salesnya itu adalah 81 dan untuk admin adalah 82. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah untuk dipahami. Jadi di sini untuk membedakannya, untuk membedakannya itu hanya terletak pada portnya saja. 82 ya. Oke, seperti ini ya. Untuk menggunakan ataupun jika kita menggunakan metode yaitu port base. Jadi di sini selain yang membedakan dari tampilan websitenya, juga di sini portnya. Jadi untuk website tampilan yang pertama yaitu untuk Repan menggunakan port 80. Untuk website dengan tampilan yang kedua untuk sales yaitu menggunakan port 81 dan untuk tampilan website yang terakhir untuk admin ini menggunakan port yang berbeda juga yaitu 82. Nah, itu ya jika kita menggunakan metode yaitu port based. Namun, di sini jika teman-teman menggunakan metode yaitu subdomain, teman-teman hanya perlu untuk membedakannya pada katanya saja. Sebagai contoh, di sini pada tampilan pertama yaitu untuk website pribadi kita, itu repan.com. Nah, jadi si tampilan menggunakan subdomain ini hanya perlu yang membedakannya adalah suatu kata, bukan menambahkan port seperti yang pada port base. Jika teman-teman ingin membuat beberapa tampilan lagi, yaitu untuk sales, seperti contoh, jadi teman-teman hanya perlu untuk mengetikkan sales.com seperti ini. Dan jika ingin menambahkan lagi untuk admin, teman-teman tinggal tambahkan lagi yaitu admin.com. Oke, jadi seperti ini ya untuk cara membedakannya. Di sini cukup
mudah ya dibandingkan dengan port base, ataupun sini cukup rapi dibandingkan dengan port base. Nah, jadi seperti itulah ya, jika kita menggunakan subdomain, seperti inilah jika kita menggunakan subdomain. Dan sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan menggunakan port base virtual host terlebih dahulu. Nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk membuat menggunakan subdomain ya untuk virtual hostnya. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasikan. Karena di sini teman-teman sudah paham ya konsep dari virtual host dengan menggunakan metode base port itu apa, dan juga menggunakan metode subdomain itu bagaimana. Nah, kita langsung bisa untuk konfigurasikan. Oke, kita sudah masuk dan kita sudah merunning dari keempat virtual mesinnya. Di sini terdapat step by step dari konfigurasi, yaitu port base virtual hostnya. Bisa teman-teman perhatikan di sini kita masuk terlebih dahulu ke cd/apache/sites available. Kita masuk. Oke. Kita jangan lupa untuk SSH ya. Saya dalam keadaan belum meremote dari web servernya. Sebelum itu pastikan kita bisa ping ke 10.10.10.4 yang merupakan IP dari web server. Oke, bisa ya. Jika sudah bisa seperti ini, maka dipastikan kita bisa langsung untuk meremote dari. Nah, jika sudah bisa ping seperti ini, maka dipastikan kita bisa untuk SSH dari web servernya. Masukkan rtr debian add 10.10.4, kita enter, masukkan password. Oke, sini seperti biasa private key kita masukkan 1, 2, 3, karena sebelumnya kita sudah mengatur ya. Dan ya, kita sudah bisa mengakses dari web servernya, kita clear. Kita masuk ke submin. Oke, kita sudah masuk. Kita langsung masuk saja ke Apache 2 sites available. Jadi /etc Apache 2 sites. Oke, maaf. Kita akan lihat terlebih dahulu. Sites available. Oke, so ls. Nah, perhatikan di sini terdapat dua file ya, yang mana file di sebelah kiri ini merupakan file di mana file ini sudah kita gunakan pada video sebelumnya untuk bisa mengakses tampilan dari repan satu ini. Nah, repan dari satu ini ya, yang merupakan itu HTTP, tipe HTTP. Oke. Nah, di sini untuk dari website yaitu Apache 2 yang kita sudah konfigurasikan sebelumnya menggunakan HTTP, itu menggunakan port default yaitu 80. Jadi dia tidak perlu, ataupun kita tidak perlu untuk mendefinisikan dari portnya yaitu 80, karena di sini sudah default ya. Di sini saya akan membuat ya, yaitu tampilan yang berbeda dengan file yang sama. Jadi untuk file 00default.1 ini yaitu sebagai patokan, yaitu untuk bisa mengaktifkan dari si tampilan repan.com ataupun tampilan website dari repan.com ini. Nah, kita akan membuat tampilan website yang kedua, yaitu untuk sales dan juga satu lagi untuk admin. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk copy dari 00default.1 ini menjadi namanya yaitu sales.conf ya, maaf. Kita bisa langsung cp 0 tab saja, lalu kita definisikan nama baru ataupun nama dari file yang ingin kita kopikan, sales.conf. Oke, seperti ini, kita enter. Setelah itu kita bisa langsung untuk copy lagi untuk admin. Kita ulangi perintah yang sama, admin.conf. Oke, seperti ini, enter, dan kita ls. Nah, di sini sudah terdapat kedua file, yang mana kedua file ini akan kita gunakan sebagai arahan kita bisa membuat dari tampilan yang baru, yaitu untuk tampilan sales dan juga untuk admin. Nah, kita bisa
cd atau kembali ke parent folder, parent directory, kita ls. Di sini perhatikan terdapat directory yaitu sites enable, dan jika kita lihat ls sites in, kita enter. Nah, di sini perhatikan terdapat file yaitu 000min-default.conf, yang mana seperti yang teman-teman ketahui bahwa file ini merupakan file yang menjadi patokan berfungsinya tampilan website Apache 2 dengan teksnya yaitu repan 1 ini. Nah, jadi dia itu sudah ter-enable ataupun sudah aktif. Nah, di sini kita bisa untuk mengenablekan juga yaitu file admin.conf dan juga shell.conf ini agar bisa diakses pada tampilan sama seperti ini. Oke, sebelum itu kita akan konfigurasikan terlebih dahulu yaitu admin.conf dan juga shell.conf terlebih dahulu. Ya. Oke, kita langsung bisa untuk nano dari admin.conf-nya. Oke, seperti ini, dan seperti biasa di sini untuk port dari admin sendiri adalah 82. Mana untuk port 81 itu digunakan untuk sales, jadi dia berurutan ya. Untuk port default 80 itu digunakan pada untuk tampilan website pribadi kita yaitu repan, dan untuk port 81 itu digunakan untuk shell.conf, dan admin sendiri menggunakan portnya itu 82. Oke, jika seperti ini teman-teman bisa ke sisi awal terlebih dahulu seperti ini, dan teman-teman bisa ke atas. Ini teman-teman tambahkan yaitu listen 82. Ini merupakan pendefinisian dari sebuah port. Jadi dia akan menjawab bahwa IP ataupun portnya yaitu 82 dari si admin ini. Oke, setelah itu di sini teman-teman bisa penempatan file pada kalimat yaitu dokumen seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi slash. Ini kita membuatnya ataupun kita menempatkannya ke admin. Di sini kita menempatkannya ke directory nama admin, dan di sini teman-teman perhatikan bahwa directory admin itu berada pada directory HTML, dan HTML itu berada pada directory www, dan www ini berada pada directory R. Oke, jadi merupakan penempatan dari file index HTML yang akan kita konfigurasikan ya. Sudah seperti ini, Ctrl A saja, Ctrl X ya, maaf, C dan enter. Itu ini kita bisa konfigurasikan untuk bagian salesnya ya, sales.com. Kita tap dan enter. Biasa kita enter dan kita kembali ke atas. Listen ya, listen 81, karena untuk 82 itu untuk digunakan sebagai admin. Ini sebagai sales dia menggunakan urutan yang pertama yaitu 81. Untuk portnya yaitu default ya, teman-teman bisa menggunakan berapa saja, namun saya sarankan di sini berurut ya, untuk makan juga. Dan seperti biasa kita tempatkan dokumen rootnya yaitu pada /html/ kita akan membuat directory baru yaitu sales. Oke, enggak ya, saja like kita enter. Oke, kita bisa kembali ke admin. Sepertinya di sini kita oke udah ya. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk kembali ke parent folder sebelumnya ataupun directory sebelumnya, cd double titik seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal link dari si file admin dan juga sales.conf ini. Dengan cara bagaimana? Di sini teman-teman bisa untuk ikuti step by step dari pengetikan komennya yaitu ln. Oke, teman-teman bisa ikuti saja ln /etc, /apache /sites available itu di sales terlebih dahulu ya, sales.com, dan kita ingin menempatkannya pada sites enable, karena di sini kita akan di-enablekan ataupun akan
mengaktifkan dari admin ataupun file dari admin dan juga sales.con ini. Oke, kita langsung saja ke etc salah etc slash, kita lihat lagi betul ya, apache slash sites enable ya. Di sini untuk pertama available, dan di sini kita ingin menempatnya kembali di sites enable untuk mengaktifkan. Oke, kita klik lagi yaitu sales.com seperti ini, lalu kita enter dan maaf, file exist. Oke, kita ulangi di sini seperti ini saja ya, kita enter. Oke, di sini saya sudah link yang tadi ya, saya sudah menempatkan dari file yaitu admin dan juga sales.com itu pada sites enable ini. Namun teman-teman tidak akan terdapat file seperti ini karena di sini file dari yaitu admin dan juga sales.com ini sudah ada sebelumnya ketika saya mengkonfigurasi. Namun teman-teman itu akan outputnya akan keluar yaitu no error ataupun tidak terdapat error ya. Karena di sini saya sudah ada, jadi terdapat yaitu kita bisa lihat saja cd ataupun jadi kita bisa ls site enable. Oke. Nah, di sini saya sudah terdapat, dan jika kita nano, apakah konfigurasinya akan sama seperti apa yang saya konfigurasikan pada sites available? Oke, kita akan coba admin. Maaf, di sini kita sudah masuk ke sites-nya ya. Sites enable, dan kita masuk ke admin terlebih dahulu. Apakah sama? Oke, ini terdapat license ya. Yang terdapat license ataupun kita sudah melinknya. Oke, jika sudah seperti itu, Ctrl X saja. Dan jika kita ingat, teman-teman ingat, sebelumnya kita menempatkan file dari index.html itu akan kita tempatkan pada /var /www/html/admin, dan kita belum membuat dari file ataupun directory dari admin ini. Nah, kita bisa untuk membuat terlebih dahulu directory admin ini. Oke, kita bisa langsung untuk buat saja directory dari admin ini. Kita Ctrl X keluar. Di sini kita bisa untuk cari saja /www/ oke, kita ke HTML dan kita bisa ls. Di sini terdapat indeks HTML ya, yang mana indeks HTML ini digunakan untuk mengakses dari tampilan web sebelumnya yang sudah saya perlihatkan di Repan ya, untuk pribadi saya. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk mkdir untuk membuat suatu directory, dan directory-nya adalah sebagai admin terlebih dahulu. Hadir admin, setelah itu hadir. Oke, kita bisa ulangi bentar cara klik row pada keyboard. Ini salah, kita bisa untuk nano. Oke, maaf, touch ya, touch slash admin itu nama file yang ingin kita buat itu index.html seperti ini, dan kita bisa untuk ulangi dari atas. Kita tempatkan indeks HTML ataupun kita membuat satu lagi indeks HTML, kita tempatkan pada sales. Salah, kita enter dan sudah terbuat. Kita bisa untuk nano ke sales terlebih dahulu, sales indeks HTML. Oke, kita enter dan di sini tidak terdapat apapun. Jadi kita bisa untuk langsung saja isi codingannya. Di sini hewan, kita akan buat saja ini sebagai sales, ini sales web. Ini kita tutup menggunakan ini. Oke, maaf, ya, /1 ya, 1, dan kita Ctrl X Y dan enter. Setelah itu kita bisa untuk masuk lagi ke admin, bagian admin ya, admin, enter, dan kita bisa untuk isikan lagi one header. Lalu kita ini
admin. Oke, slash one. Oke, seperti ini kita Ctrl X, Y, dan Enter. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk sistem CTL, restart, start, dan di sini kita Apache 2. 2 ya, seperti ini, dan kita Enter. Oke, kita tunggu ya, ini sedikit lama. Oke, jika sudah terrestart seperti ini, maaf. Jadi, jika sudah terrestart, dipastikan tidak ada satupun std ataupun standard output, yaitu error pada CLI kita bisa langsung saja untuk lihat tampilannya yang sudah kita konfigurasikan. Dan di sini untuk caranya sendiri, kita bisa ketikkan domain terlebih dahulu. Karena kita tadi menggunakan metode port base, di sini kita tambahkan yaitu 2 dan kita tambahkan portnya yaitu untuk port dari sales, teman-teman ingat yaitu 81. Nah, seperti ini, dan kita bisa langsung enter. Ini merupakan port dari sales, dan ya, teman-teman perhatikan di sini outputnya yaitu HTML yang di sini terdapat teks yaitu ini sales web. Ya, berhasil ya. Kita bisa untuk langsung coba. Dan untuk port yang kedua untuk admin yaitu 82. Seperti ini kita enter. Dan ya, ini oke. Seperti ini ya. 82. Kita ulangi di sini pakai konfigurasi sebelumnya, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini tampilan dari oke, jadi seperti ini ya dari tampilan itu bagian adminnya seperti yang kita tadi konfigurasikan ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya untuk membahas yaitu web server Apache. Jadi di sini kita akan lanjut yaitu membuat subdomain, yang mana sebelumnya jika teman-teman ingat kita sudah mengkonfigurasi dan juga sudah menguji dari virtual host menggunakan metode yaitu port base. Jadi dia menggunakan port ya. Dan sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi menggunakan subdomain. Nah, jadi sebelum itu kita akan membuat terlebih dahulu yaitu subdomainnya. Oke, kita akan buka dari Client Ubuntu untuk meremote dari lokal DNS kita yaitu spare Debian. Oke, di sini kita ke topologi. Nah, jika teman-teman ingat bahwa server Debian itu sudah kita jadikan sebagai lokal DNS ataupun lokal DNS yang bersifat master yang aktif. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan atau membuat subdomain tersebut pada lokal DNS ini yang bersifat master aktif ini. Oke, kita bisa lanjut. Jadi kita akan remote saja untuk dari server Debiannya menggunakan client Ubuntu. Jadi kita masukkan password terlebih dahulu. Oke, di sini konfigurasinya sedikit gampang ya, karena sedikit. Nah, di sini juga teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita menggunakan port, itu kita harus menuliskan nama domainnya yaitu repan.com dan kita titik 2, lalu kita masukkan portnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk hanya mendefinisikan yaitu domainnya saja. Jadi sebagai contoh nanti di sini tidak akan terdapat port lagi yaitu 82 seperti ini. Namun kita akan menggunakan subdomain yaitu seperti contoh repan.com.sales dan juga repan.com atau admin.repan.com. Oke, seperti itu ya. Kita bisa untuk langsung konfigurasikan. Di sini kita akan buat tab baru. Kita klik saja yang gambar tanda tambah seperti ini. Kita SSH dari server Debian. Kita masukkan IP-nya itu 10.10.2. Oke. Kita enter. Oke, ini menggunakan port ya. Portnya yaitu 2211 atau 2244 ya. Enter. Oke, ini berhasil ya. Kita sudah meremote dari server Debian sebagai lokal DNS yang aktif. Kita masuk ke root terlebih dahulu.
Oke, di sini kita sudah masuk dan kita bisa lihat urutan atau step by step dari konfigurasinya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke etc/bind. Oke, kita masuk di /etc/bind. Oke, kita sudah masuk dan kita ls. Nah, di sini kita bisa masuk ke db.repan. Kita nano saja. Nano db.repan. Ini dan enter. Nah, di sini kita tambahkan yaitu domain yang baru. Sini di bawah dari www ini ya. Untuk mendefinisikan domainnya. Oke, jadi kita akan membuatnya. Dan jangan lupa juga untuk mengubah dari serial number-nya ya. Serial number, jadi 7 saja. Oke, setelah itu di sini teman-teman bisa tambahkan yaitu maaf, sales in cname.alicants.com. Kita langsung saja sales in cname lagi cname. Jadi di sini cname itu mendefinisikan ataupun mengaliaskan nama subdomainnya. Jadi di sini subdomainnya yaitu repan.com. Ini kita bisa enter lagi. Bahkan untuk admin juga kita tap in, kita tap lagi cname, dan tap lagi biasa kita repan.com. Oke, jangan lupa untuk menambahkan titik di akhir dari domain ya, dari penyebutan domain. Oke, jika sudah seperti ini maka dipastikan berhasil. Coba Ctrl X ya, dan enter. Setelah itu kita restart sistem ctl restart bind 9 ya. Oke, betul, kita enter. Dan di sini tidak terdapat konfigurasi yang error ya. Maka setelah itu kita bisa langsung untuk konfigurasikan. Oke, maaf, sebelum itu kita bisa untuk dig terlebih dahulu. Kita search terlebih dahulu sales.repan.com. Kita enter, kita akan coba. Oke, kita tunggu. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Ini merupakan subdomain yang sudah kita buat tadi ya. Dan untuk domain aslinya yaitu adalah, oke, di sini tidak terdapat domain yang aslinya ya. Mungkin di sini harusnya terdapat pada answer session ya. Namun di sini tidak terdapat apapun. Oke, mungkin. Nah, jadi subdomain dari salesrepan.com ini untuk domain aslinya yaitu repan.com, ataupun di sini merupakan subdomain yang terdapat ataupun yang aslinya yaitu terdapat pada Debian server itu dengan IP 10.10.10.4. Oke, kita akan coba lagi ke admin ya. Oke, ini sama ya. Nah, jadi oke, maaf di sini salah ya. Seharusnya saya mending pada itu hostname dari Ubuntu GUI ini, bukan pada server Debian. Oke, maaf ya. Kita bisa di sales.repan.com. Oke, enter dan tunggu. Maka outputnya akan seperti ini. Dan di sini terdapat sales.repan.com yang merupakan subdomain dan domain aslinya yaitu adalah repan.com. Nah, jadi sales.repan.com ini merupakan subdomainnya dari repan.com ya, dengan IP yaitu 10.10.10.4. Oke, kita bisa langsung saja untuk lihat lagi ke bagian admin ya. Oke, maka di sini outputnya timeout ya.
Oke, communication error ya. Oke, bukan ya. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan admin.repan.com. Ini merupakan subdomain yang sudah kita atur tadi. Dan untuk domain aslinya seperti biasa yaitu repan.com dengan IP yang terdapat pada web server kita yaitu 10.10.10.4. Nah, jika sudah seperti ini, tanpa terdapat satupun error dari konfigurasi yang sudah kita lakukan, kita bisa langsung untuk konfigurasikan yaitu memuat sebuah tampilan dengan metode yaitu domain ataupun kita bisa untuk konfigurasi virtual host dengan menggunakan metode yaitu domain, subdomain ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membahas yaitu konfigurasi base virtual host menggunakan domain base. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi virtual host ini menggunakan metode yaitu port base ya, yang mana dia harus mengetikkan portnya agar bisa untuk tersambung ataupun agar bisa untuk mengakses dari tampilan websitenya. Oke, kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan karena sebelumnya kita sudah membuat subdomain, jadi kita bisa langsung untuk konfigurasi. Di sini kita seperti biasa kan remote saja dari web servernya yaitu sebagai web server ya. Kita bisa lihat urutan ataupun tahapan step by step dari konfigurasi domain based virtual host. Di sini kita bisa masuk terlebih dahulu pada sites available dan oke. Jadi kita akan coba hapus terlebih dahulu yaitu listen portnya. Mana kita akan coba lihat terlebih dahulu ya. Kita akan cd saja /apache. Oke, maaf, etc ya. etc/apache 2/search available rls dan ya kita bisa untuk masuk ke sales terlebih dahulu sales. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa untuk hapus dari listennya karena kita tidak akan menggunakan port base ya. Jadi port seperti ini tidak akan menjawab. Oke, setelah itu kita defaultkan lagi untuk portnya karena di sini kita akan menggunakan domain. Dan di sini kita bisa langsung untuk tambahkan ataupun enable dari domain yaitu server name seperti ini. Di sini untuk penamaan dari domainnya ya. Bagi contoh, di sini untuk sales-nya yaitu sales.revan.com. Namun di sini opsional ya. Teman-teman bisa mengubahnya sesuai, namun di sini saya sarankan untuk sales agar tidak pusing ya untuk membedakannya. Oke, setelah itu di sini juga terdapat server admin dan juga dokumen root. Apakah ini perlu untuk diubah? Jawabannya tidak. Karena untuk penempatan dari dokumen root ini itu yang terdapat teks pada sales seperti ini. Dalamnya itu terdapat HTML yang mana di dalam itu berisi teks itu diakses ataupun dapat diakses pada 10.10.10.4. Oke, maaf ya, 10.10.10.2 ya pada lokal DNS. Kita bisa langsung saja untuk Ctrl X, Y, dan Enter. Kita bisa lihat step by step-nya lagi. Oke, di sini super name. Oke, kita lakukan hal yang sama ya ke admin. Oke, double on, maaf. Seperti ini kita enter dan seperti biasa yaitu license-nya kita hapus. Oke, kita kembalikan portnya 80 dan ya, server name-nya kita ubah lagi. Kita enable, aktifkan. Jadi sebagai contoh domainnya kita akan default saja seperti sales ya, yaitu admin.repan.com. Oke, seperti ini dan untuk penempatannya tidak perlu diubah. Kita bisa Ctrl X ya dan Enter. Setelah itu, oke, maaf di sini kita akan ubah untuk 00default.com-nya juga. Nano yang merupakan tampilan dari website kita pribadi. Kita enter. Nah, di sini masih default ya, virtual host dan kita perlu
untuk ini saja untuk men-enable dari server name-nya. Ini revan.com. Oke. Dan setelah itu kita bisa untuk lihat lagi. Nah, ini kita bisa langsung saja untuk sistem ctl restart Apache 2. Sistem ctl restart Apache 2. Oke, kita bisa tunggu sedikit lama ya. Kita bisa refresh pada bagian Windows kita. Dan ya, jika sudah seperti ini, restart, kita bisa langsung saja untuk beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan menguji domain based virtual host. Kita bisa masuk ke web browser. Oke. Ini Revan ya. Perhatikan, di sini kita akan coba untuk masuk terlebih dahulu pada sales. Ketikkan saja sales.revan.com dan kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, perhatikan di sini untuk dari sales sendiri itu bisa ya. Dan juga kita akan coba ke admin ya. .com. Oke, di sini juga kita bisa untuk masuk ya ke admin. Oke, jadi kita bisa mengakses admin dan juga sales ya. Nah, jadi seperti itulah untuk pembahasan yaitu pengujian dari subdomain ya. Ataupun virtual host dengan metode subdomain. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bab selanjutnya ya, yang mana bab selanjutnya itu merupakan pembahasan yang terakhir.